Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Lydia, BP 1910422029 dari jurusan Biologi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem-sistem yang ada pada hewan vertebrata, khususnya pada kelas Aves. Pada percobaan kali ini, spesies yang saya gunakan adalah Gallus domestica. Untuk lebih lengkapnya, mari saksikan video berikut. Sistem digestifum atau pencernaan adalah proses biologis penguraian bahan makanan dari zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Sistem digestifum pada ayam dimulai dari paruh dan berakhir di kloaka. Organ yang terkait dengan sistem digestifum meliputi paruh, esofagus, tembolok atau crop, proventriculus, ventriculus, usus halus, usus buntu, usus besar, dan kloaka. Organ vital lainnya yang terkait dengan fungsi sistem digestifum adalah hati dan pankreas. Organ-organ yang terkait dengan sistem digestifum pada Aves yaitu ada rongga mulut, esofagus, crop atau tembolok, proventriculus, hati, ventriculus, pankreas, usus halus, usus besar, usus buntu atau seka, dan kloaka. Unggas mengambil makanannya dengan paruh dan kemudian ditelan. Makanan tersebut disimpan dalam tembolok untuk dilunakkan dan dicampur dengan getah pencernaan pada proventriculus. Mulut ayam tidak memiliki bibir dan gigi. Peranan bibir dan gigi pada ayam digantikan oleh rahang yang menanduk dan membentuk paruh. Lidahnya runcing dan keras seperti ujung panah dengan arah ke depan. Bentukan seperti kail pada bagian belakang lidah berfungsi untuk mendorong pakan menuju esofagus sewaktu lidah digerakkan dari depan ke belakang. Kelenjar saliva mengeluarkan sejenis mukosa yang berfungsi sebagai pelumas makanan agar dapat masuk ke dalam esofagus yang akan diteruskan ke tembolok atau crop. Air diambil dengan cara menyendok saat minum dengan menggunakan paruh dan masuk ke dalam esofagus setelah kepala menengadah dan memanfaatkan gaya gravitasi. Setelah makanan masuk melalui rongga mulut, maka makanan akan bergerak menuju ke esofagus. Esofagus merupakan saluran berbentuk seperti tabung yang licin pada permukaan dalamnya, sehingga mempermudah makanan saat melewatinya menuju ke tembolok atau crop. Makanan yang telah melalui esofagus akan menuju ke tembolok. Tembolok atau crop adalah pelebaran dari esofagus yang berbentuk seperti kantong. Proses pencernaan di crop sangat kecil, terjadi kadang tidak sama sekali. Bagian dindingnya mengandung banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan getah yang berfungsi untuk melembekkan makanan. Fungsi utama crop adalah sebagai organ penyimpan pakan. Pakan yang berupa serat atau bijian tinggal di dalam crop selama beberapa jam untuk proses pelunakan dan pengasaman. Selanjutnya proventriculus atau perut kelenjar merupakan penebalan dan perbesaran terakhir dari esofagus. Asam hidroklorid, getah lambung, dan enzim pepsin yang dihasilkan oleh dinding proventriculus berfungsi untuk membantu proses pencernaan protein. Sewaktu makanan melewatinya, sel kelenjar secara mekanis akan berkerut dan menyebabkan keluarnya cairan kelenjar perut. Pencernaan secara enzimatis pada proventriculus terjadi hanya sedikit, karena makanan berjalan cepat di dalam proventriculus. Di ventriculus, partikel pakan akan digiling menjadi partikel kecil yang mampu melalui saluran usus. Pankreas merupakan organ yang berfungsi mensekresikan enzim pemecah polimer hati, lemak, dan protein, yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Proses absorpsi terjadi pada usus halus atau small intestinum melalui fili-fili atau jonjol usus. Pada usus halus terdiri dari duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Pada persambungan usus bagian bawah dan rektum terdapat dua bentukan cabang usus yang buntu, sehingga disebut usus buntu atau seka. Di dalam seka terdapat pencernaan karbohidrat, protein, absorpsi air, serta sintesis vitamin A. Seka membantu mencerna pakan yang memiliki susunan serat kasar yang tinggi, melalui aksi jasad renik atau mikroorganisme di dalamnya. Usus besar merupakan bagian dari large intestinum yang paling belakang dan berakhir di kloaka, berfungsi sebagai reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada unggas. Yang terakhir ada kloaka, yang merupakan bagian akhir dari saluran digestifum. Kloaka merupakan lubang pelepasan sisa digesti atau coprodeum, urin,
dan muara saluran reproduksi atau urodeum, serta lubang keluarnya yang berhubungan dengan udara luar atau vent.